Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan saudara sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat datang di Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jumantono, perwakilan Kabupaten Karanganyar. Berikut kami sampaikan selanjang pandang Cabang Jumantono 1 Kabupaten Karanganyar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Selayang pandang MTA Jumantono 1, perwakilan Kabupaten Karanganyar. MTA Jumantono 1, perwakilan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu cabang MTA generasi awal. Dirintis sekira 4 tahun setelah Majelis Tafsir Al-Quran Pusat resmi didirikan dan berbadan hukum yayasan. Perjuangan Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jumantono 1 dimulai sejak tahun 1974 oleh para pendahulu, yaitu Bapak Suroto, Bapak Marino, dan Bapak Parjo. Saya di sini termasuk pemula Majelis Tafsir Al-Quran di cabang Jumantono 1 ini, yang dulunya biasa di Pusdayu, tapi sekarang ya karena MTA itu ya berada di masing-masing kecamatan, maka sekarang disebut Jumantono 1. Nah, sedikit kami aturkan bahwa sejarah adanya MTA di sini, bahwa sekitar tahun 80-an itu beliau Al-Ustaz Abdullah Tugas Saputro punya gagasan, ya, karena di sini itu satu kelurahan belum ada masjid, pada dimana kalau suatu daerah itu belum ada masjidnya, maka masjid itu akan daerah itu akan jadi gersang. Maka satu-satu jalan untuk bisa daerah itu jadi tenang, aman, jadi ya subur, jadi tidak gersang, maka supaya didirikan masjid. MTA Jumantono 1 resmi dikukuhkan pada tanggal 18 November 1975 oleh almarhum Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro. Merupakan sebuah momen yang membanggakan bagi cabang yang beralamatkan di Dukuh Mindi, RT 1 RW 7, Desa Sedayu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Karena dahulu seusai menjadi khotib sholat Id yang digelar di Desa Sedayu, Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro berkenan meletakkan batu pertama pembangunan Masjid At-Tawabin
yang sekaligus sebagai gedung pengajian MTA Jumantono I. Dan alhamdulillah, hingga saat ini bangunan tersebut senantiasa makmur dengan kegiatan ibadah bagi masyarakat setempat dan sebagai tempat kegiatan kemajlisan lainnya. Seakan seperti sunatullah bagi warga MTA dimanapun berada, bahwa tatkala Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diserukan, niscaya akan timbul halangan dan rintangan. Yang keadaan pada saat itu memang di daerah sini masih dalam keadaan yang ya istilahnya kampung, kumuh, dan jalan belum keras, becek. Tapi semangat teman-teman pada saat itu ya dalam ngaji memang ya semangat sekali. Pada awalnya memang di sini sudah kenal yang namanya Majelis Tafsir Al-Quran, sehingga teman-teman rekan-rekan pada saat itu berkeinginan untuk ngaji. Ya, pada saat itu memang ngaji langsung di pusat Surakarta di Solo. Kemudian yang selanjutnya pada saat itu memang ngaji ya di rumah Bapak Marto. Tak terkecuali bagi MTA cabang Jumantono I di masa awal dakwahnya, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan dakwah MTA, para generasi awal dianggap sebagai orang yang merusak adat istiadat peninggalan nenek moyang mereka. Tidak hanya dari masyarakat, halangan pun datang dari aparat pemerintahan. Kala itu, setiap bulan pengurus diwajibkan untuk melaporkan kegiatan kepada Polsek Jumantono dengan tembusan kepada Muspika. Bahkan para ustadz yang akan mengajar kala itu harus mendapat izin dan rekomendasi dari kantor Kementerian Agama setempat. Namun alhamdulillah, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para generasi awal tersebut senantiasa bersabar dan beristiqomah, sehingga segenap halangan dan rintangan malah menambah kompaknya warga pengajian. Semakin bertambah nikmat tersebut, bahwa pada akhirnya Bupati Karanganyar kala itu, Dr. Andes Hartono, berkenan meresmikan Masjid At-Tawabin sekaligus gedung pengajian MTA cabang Jumantono I. Seiring berjalannya waktu, jumlah warga MTA cabang Jumantono I semakin bertambah. Kebutuhan akan sebuah majelis yang lega dan nyaman menjadi kebutuhan yang harus segera ditunaikan. Sehingga pada awal tahun 2015, pengurus MTA Jumantono I bermusyawarah untuk mendirikan sebuah gedung majelis yang mandiri. Gagasan ini disambut antusias oleh segenap warga majelis. Terbukti penggalangan infak pembangunan majelis berlangsung sangat meriah dan mengharukan. Kegiatan pembangunan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015, dimulai dari penebangan kayu milik beberapa warga sebagai bahan papan cor. Dilanjutkan dengan pembersihan dan penyiapan lahan bangunan. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2015, pimpinan perwakilan Ustadz Sunarno Esos Mhum dan Kepala Desa Sedayu Bapak Winarno berkenan meletakkan batu pertama pembangunan gedung Majelis Tafsir Al-Quran cabang Jumantono I yang direncanakan akan melewati beberapa tahap pembangunan. Dari pembangunan aula utama seluas 200 meter
dan perkantoran setinggi 2 lantai. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah, sampai saat ini telah berdiri megah bangunan Majelis Tafsir Al-Quran cabang Jumantono 1 dengan nilai bangunan tidak kurang dari 1 miliar, dengan terus melihat adanya sentuhan finishing pembangunan demi terciptanya gedung majelis yang nyaman. Merupakan bukti konsistensi perjuangan dakwah MTA dari generasi ke generasi, dari masa kepemimpinan almarhum Bapak Setio Hadi dan dilanjutkan oleh Bapak Sutarno. MTA Jumantono 1 mampu berkiprah dalam banyak bidang. Pada bidang bela negara dan kesamaptaan, Satgas MTA Jumantono 1 sudah berkiprah lewat Satgas Ambi Golkar, dan seterusnya mandiri dalam Satgas MTA. Warga MTA Jumantono 1 juga aktif dalam kegiatan melalui berbagai elemen pendukung dakwah di MTA, yakni Satgas Parkir, Satgas Bankom, Relawan Kemanusiaan atau SAR MTA, hingga penerus estafet perjuangan yaitu Pemuda MTA. Kegiatan kemanusiaan berupa bakti sosial donor darah rutin terjadwal setiap 3 bulan dalam satu wilayah selatan, serta paket sembako kemerdekaan senantiasa tersebar bagi mereka yang membutuhkan di sekitar warga majelis. Dalam bidang pendidikan, MTA Jumantono 1 berkontribusi dalam bidang pendidikan anak usia dini. Kegiatan pendidikan non-formal berupa TPQ MTA Jumantono 1 telah lama berdiri dan terus berbenah, dan berkat pertolongan Allah, TPQ MTA Jumantono 1 beberapa kali ini bisa menorehkan prestasinya di Lomba Al-Husna tingkat perwakilan dan tingkat pusat. Sedangkan pada pendidikan formal pada tahun 2009 dirintis Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu KB TK MTA Jumantono 1, dan pada tahun 2012 turunlah izin operasional bagi lembaga pendidikan tersebut, yang alhamdulillah dari waktu ke waktu keberadaan KB TK MTA Jumantono 1 mampu memberikan perkembangan yang membanggakan lewat prestasi di beberapa bidang pendidikan, dan insya Allah dengan senantiasa menancapkan jarum-jarum keimanan pada pribadi anak akan mampu mencetak generasi penerus nan qurrata a'yun, sehingga praktis dari pagi, sore, bahkan malam hari kompleks MTA Jumantono 1 tidak sepi dari hilir mudik para pencari ilmu. Seiring berjalannya waktu, qadarullah, pada tahun 2023 Ustadz Sutarno sebagai ketua cabang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada hari Selasa 16 Mei 2023 dikukuhkan kepengurusan yang baru untuk meneruskan laju perjuangan di Majelis Tafsir Al-Quran cabang Jumantono 1 dengan mengamanahkan Ustadz Sutrisno sebagai ketua cabang. Perlu saya sampaikan di sini juga bahwa
cabang Jumantono 1 atau dulu memang disebut cabang Sedayu adalah warganya ya sangat taat kepada pimpinan pusat, dan bahkan dulu semua cabang dibeku tetapi cabang Sedayu tidak dibeku. Ternyata ya karena kebersamaan, dan juga dikatakan dulu oleh pimpinan bahwa warga Sedayu sangat lugu-lugu dan taat, ya, selalu memegang amanah ataupun ya, peraturan-peraturan yang disampaikan dari pusat. Sejak dulu sampai sekarang warga MTA cabang Jumantono 1 ya betul-betul ya sangat taat. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa keberhasilan cabang Jumantono 1 itu adalah karena kebersamaan. Warganya memang tidak pinter-pinter, tapi ya keluguan itu dan betul-betul bersatu. Kalau ada sesuatu itu memang ya dibicarakan bersama. Sejak dulu memang sudah dilakukan adanya musyawarah sebagaimana diperintahkan oleh agama. Dan juga masalah kebijakan politik, memang di MTA ataupun Majelis Tafsir Al-Quran bahwa keputusan dari pusat sampai daerah atau cabang itu adalah satu. Kalau dari pusat itu mengatakan A, sampai di bawah juga A. Kalau dari pusat itu menyampaikan kehilangan misalnya jarum, di daerah atau cabang beritanya juga kehilangan jarum. Ustadz Heri Mursetiono sebagai sekretaris cabang. Kami diamanati sebagai sekretaris cabang. Perlu kami sampaikan perkembangan keadaan warga Jumantono 1 sampai saat ini, alhamdulillah perkembangannya cukup signifikan. Ada kisaran 300 warga. Dan Ustadz Sukirno sebagai bendahara cabang. Pembelian Pondok Putri itu untuk cabang Jumantono 1 mendapat kehormatan 236.520.000 rupiah. Pada saat itu waktunya cuman 1 tahun. Dilanjutkan lagi untuk pembelian tanah di Jalan Slamet Riyadi ini. Jadi dari perwakilan disamakan, cuman waktunya saja yang agak tenggang waktu. Jadi ini disanggup dikasih waktu agak panjang, yaitu 2 tahun. Saat ini sekira 400 warga terdaftar di Majelis Tafsir Al-Quran cabang Jumantono 1 yang tergabung dalam 3 gelombang usia atas, yakni gelombang 1 pada hari Selasa, gelombang 2A pada hari Kamis, dan gelombang 2B pada hari Sabtu, serta 2 gelombang remaja dan pemuda, yakni hari Senin gelombang sekelas SMP dan hari Ahad untuk gelombang sekelas SMA dan mahasiswa, serta hari Rabu dan Jumat untuk kegiatan TPQ MTA Jumantono 1. Senantiasa ditanamkan pada segenap warga Jumantono 1 bahwa pertolongan Allah datang bagi orang-orang yang berjuang di jalannya, sehingga kehidupan bahagia, mulia, nan paling sejati dan abadi
akan disediakan bagi mereka yang tidak ragu merelakan kesementaraan dunia nan fana ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Muhammad ayat 7, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.